Dalam cerita hebat, pahlawan selalu butuh penjahat untuk membuat kemenangan terasa nyata. Tapi bagaimana jika pahlawan dan penjahat itu bersemayam di dalam tubuh yang sama? Sergio Ramos. Nama itu adalah simbol kejayaan bagi publik Santiago Bernabeu. Namun bagi belahan dunia lainnya, dia adalah definisi dari sebuah kekejaman yang dilegalkan. Kita mengenalnya sebagai kapten yang tak kenal takut. Pria yang mencetak gol di menit-menit krusial. Tapi hari ini, kita tidak akan bicara soal trofi. Kita akan bicara soal noda yang sengaja dihapus, soal tulang yang sengaja dipatahkan, dan soal konspirasi tingkat tinggi yang membuat nama Ramos tetap suci di hadapan hukum sepak bola. Kita tarik mundur waktu ke malam di Cardiff. Final Liga Champions 2017. Real Madrid berpesta. Tapi di balik pintu tertutup ruang medis, sebuah botol sampel urin menyimpan rahasia gelap. Dokumen Football Leaks mengungkapkan bahwa Ramos positif menggunakan dexamethasone. Zat ini bukan vitamin biasa. Ini adalah obat kuat untuk meredam rasa sakit dan meningkatkan ketahanan fisik secara instan. Aturannya jelas, lapor atau dihukum. Ramos tidak lapor. Namun, disinilah keajaiban terjadi. Bukan keajaiban di lapangan, melainkan keajaiban di meja birokrasi. UEFA menerima alasan kesalahan administrasi dari tim medis Madrid dan menutup rapat kasus ini. Bayangkan, jika itu pemain dari klub kecil, apakah ceritanya akan sama? Di sini kita melihat betapa kekuasaan bisa membungkam kebenaran medis. Ada sebuah ungkapan, jangan sentuh bola jika kau tak ingin kakimu patah. Ramos membawa ungkapan itu ke level yang mengerikan. Final 2018 di Kiev menjadi saksi bagaimana Ramos bekerja seperti seorang algojo. Lengan Muhammad Salah dikunci dengan teknik yang lebih mirip bela diri dari MMA daripada sepak bola. Salah tersungkur, menangis, dan mimpinya hancur. Tapi Ramos belum selesai. Siku tangannya menghantam pelipis Loris Karius. Dunia mengira itu kecelakaan. Sampai tim medis Amerika mengungkapkan fakta bahwa Karius bermain dengan kondisi gegar otak. Ini bukan sekedar keras. Ini adalah sabotase sistematis terhadap pemain kunci lawan. Ramos tidak butuh kartu merah untuk menang. Dia hanya butuh memastikan lawan tidak bisa lagi berdiri. "26 kartu merah itu bukan sekedar angka. Itu adalah catatan kriminalitas di lapangan hijau yang tak tertandingi di La Liga." Kenapa Ramos begitu sering diusir? Apakah dia bodoh? Tidak. Ramos adalah provokator jenius. Dia tahu kapan harus menginjak kaki lawan saat wasit berkedip. Dia tahu kata-kata apa yang harus diucapkan untuk membuat mental striker lawan luntur. Kartu merah baginya adalah rencana kehormatan. Sebuah pesan kepada dunia
Jangan macam-macam di wilayahku, atau kau akan pulang dengan tandu. Inilah sisi gelap dari kepemimpinan yang dibangun di atas rasa takut. Di luar lapangan, Ramos adalah politikus ulung. Dia bukan hanya kapten, dia adalah bos yang menentukan siapa yang boleh bertahan di Madrid. Hubungannya dengan Florentino Perez adalah labirin penuh intrik. Ramos pernah mengancam pindah ke Cina hanya untuk menekan klub agar menaikkan gajinya. Dia punya kekuatan untuk menggoyang kursi pelatih manapun yang berani mengusik otoritasnya di ruang ganti. Ketika seorang pemain sudah lebih besar dari klubnya sendiri, disitulah letak kehancuran sebuah integritas. Dan pada akhirnya, Sergio Ramos adalah cermin dari wajah sepak bola yang kejam. Dia adalah bukti bahwa untuk mencapai puncak, terkadang seseorang harus membuang moralitas ke tempat sampah. Apakah dia legenda? Ya, itu tak terbantahkan. Tapi dia adalah legenda yang tangannya berlumuran keringat, darah, dan air mata lawan-lawannya. Menurut kalian, apakah Ramos adalah pemimpin sejati yang melakukan apapun demi tim? Atau dia hanyalah seorang preman yang beruntung dilindungi oleh klub besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita debat dengan kepala dingin. Saya Bang Wow, dan ini adalah sisi gelap sepak bola. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bang Wow Football untuk mendapatkan sisi gelap bola lainnya.